Di tengah isu geopolitik global yang terus menjadi sorotan dunia, kini kabar wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia yang selama beberapa dasawarsa menjadi perbatasan paling rawan, kembali menjadi perhatian antara kedua negara. Hal itu terlihat setelah kunjungan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ke Indonesia pada 27 Juni 2025. Dalam pertemuan kedua pemimpin negara tersebut telah membahas beberapa agenda penting untuk memperkuat hubungan bilateral dan hingga hubungan diplomatik. Hal itu sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam konferensi pers bersama Anwar Ibrahim yang membahas kerjasama di wilayah Blok Ambalat dan Sipadan yang selama ini menjadi titik tegang antara kedua negara. Sementara di sisi lain, seperti yang kita ketahui, Blok Ambalat yang selama ini menjadi titik tegang antara Indonesia dan Malaysia merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam ikan serta cadangan minyak dan gas bumi, sehingga tidak heran mengapa wilayah ini hampir satu abad lamanya masih saja menjadi titik tegang antara kedua negara. Namun jika kita mengacu pada hukum laut, klaim Malaysia tersebut dianggap tidak sah berdasarkan hukum laut internasional atau UNCLOS tahun 1982 yang menjadi dasar hukum laut seluruh negara di dunia. Ketegangan Indonesia dan Malaysia soal wilayah perbatasan dan aksi klaim Malaysia ini tentunya menjadi sorotan hingga saat ini, sebab Indonesia tidak ingin wilayah kedaulatannya kembali direbut oleh Malaysia di wilayah Blok Ambalat. Walaupun beberapa titik wilayah berhasil dikuasai oleh pihak Malaysia, misalkan seperti Pulau Sipadan. Namun jika kita berbicara dari sejarah historis Malaysia-Indonesia, Malaysia sendiri tentunya adalah merupakan negara yang paling berpotensi mengancam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut karena Malaysia telah berhasil mencaplok beberapa pulau milik Indonesia dan memenangkannya dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Salah satu di antaranya yaitu adalah Pulau Legitan. Pulau ini dari sejarahnya merupakan wilayah kesatuan Republik Indonesia dan menjadi sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia. Namun karena lemahnya argumentasi hukum internasional, Pulau Legitan beserta Pulau Sipadan diputuskan menjadi wilayah Malaysia pada tanggal 17 Desember 2002 oleh Mahkamah Internasional. Selain itu, pada tahun 2006 lalu, Indonesia dan Malaysia sempat bersitegang di wilayah Kepulauan Ambalat, dan bahkan hingga pengerahan armada kapal perang Indonesia dan Malaysia di wilayah perbatasan Kepulauan Ambalat yang juga diklaim oleh Malaysia. Sementara di sisi lain, karena alasan tersebut, maka Indonesia harus semakin memperkuat armada tempur militernya demi untuk menjaga wilayah terluar Indonesia agar tidak terulang kembali seperti Pulau Sipadan, Pulau Legitan, dan Kepulauan Ambalat yang bisa berdampak terhadap wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sementara itu, jika kita berbicara Pulau Sipadan yang diambil oleh Malaysia, di mana pulau ini adalah sebuah pulau yang dulunya masuk wilayah kedaulatan Indonesia. Namun pulau terpencil tersebut mendadak diklaim oleh Malaysia menjadi wilayah kedaulatannya. Kasus persengketaan wilayah Kepulauan Sipadan ini sempat menjadi isu besar dan membuat hubungan antara Indonesia dan Malaysia kian semakin memanas, hingga menimbulkan persitegangan kesiapsiagaan antara kedua negara. Namun kasus aksi saling klaim kedua negara ini dilimpahkan pada Mahkamah Internasional untuk memutuskan siapa yang berhak atas kepemilikan wilayah Kepulauan Sipadan. Pada persidangan di Mahkamah Internasional, Indonesia kalah. Hal tersebut terjadi karena Malaysia dianggap mampu mengembangkan pulau dengan baik. Selain itu, negara Malaysia telah berhasil membangun resor hingga Pulau Sipadan menjadi tujuan wisata unggulan.
Padahal sebelumnya, Pulau Sipadan hanyalah pulau kosong yang ditelantarkan oleh Indonesia sendiri. Sementara di sisi lain, berdasarkan kutipan sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 3 Juli 2025, pasca pertemuan Presiden Prabowo dengan PM Anwar Ibrahim yang membahas kerjasama pengolahan sumber daya di wilayah Ambalat, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia menilai jika langkah Indonesia dan Malaysia untuk mengelola bersama wilayah Laut Ambalat adalah pilihan di tengah kebuntuan penyelesaian hukum soal batas landasan kontinen. Menurutnya, kedua negara tidak memiliki 3 opsi klasik dalam menyelesaikan sengketa tersebut, yakni membawa ke pengadilan internasional, menggunakan kekuatan militer, atau membiarkannya tanpa kejelasan. Hal itu disampaikan Hikmahanto setelah Presiden Prabowo dan Anwar Ibrahim memilih jalur diplomatik untuk dapat mengelola sumber kekayaan alam Blok Ambalat yang selama ini menjadi titik tegang antara kedua negara. Dengan dimulainya kerjasama antara kedua negara terkait Blok Ambalat, sehingga sumber daya alam yang selama ini tidak dapat dieksplorasi dan dieksploitasi, kini akan dapat dikelola secara bersama dan aman tanpa merugikan kedua negara. Di sisi lain, seperti yang kita ketahui, konflik Ambalat bukanlah persoalan laut teritorial atau zona ekonomi eksklusif Indonesia-Malaysia, melainkan menyangkut landas kontinen, yaitu wilayah dasar laut yang dapat diklaim negara sejauh 200 mil dari garis pantai untuk eksplorasi sumber daya alam berdasarkan hukum laut internasional. Namun meski demikian, Hikmahanto tetap mendukung langkah pemerintah untuk tetap melanjutkan proses perundingan hukum sambil Hikmahanto tetap mendukung langkah pemerintah untuk tetap melanjutkan proses perundingan hukum sambil memulai eksplorasi dan eksploitasi bersama atas sumber daya alam wilayah yang disengketakan antara Malaysia dan Indonesia saat ini. Hal ini menanggapi pernyataan Presiden RI Prabowo Subianto jika Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan masalah perbatasan dengan penyelesaian yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Salah satunya mengenai konflik Blok Ambalat, seperti yang disampaikan dalam joint statement usai Prabowo bertemu Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Jakarta pada 27 Juni 2025.